Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa di pertemuan pertama kita di bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk bab 1 insya Allah sudah disampaikan oleh guru yang sebelumnya. Nah, di sebelah kiri ada cover bagi kalian yang ingin memiliki buku itu. Silahkan, buku karangan Yus Kardiman dan kawan-kawan, terbitan Erlangga. Buku ini yang menjadi patokan, tapi tidak menutup kemungkinan buku yang lain gitu ya. Silahkan. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu sering diartikan kayak diidentikan dengan timbangan itu ya, karena berkaitan dengan keadilan. Nah, nanti di bab ini saya jelaskan dulu secara umum. Di bab ini kita akan belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kemudian ada peran lembaga penegak hukum, yang ketiga adalah dinamika pelanggaran hukum. Di pertemuan pertama kita akan bahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan. Nah, tujuannya bisa dibaca di layar ya, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian ya. Jadi intinya perlindungan dan penegakan hukum itu untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, bisa kita lihat di layar ada tampilan sebuah persidangan. Masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat seperti hukum. Melalui materi ini, Anda akan lebih memahami tentang perlindungan dan penegakan hukum. Oke, mulai masuk ke yang pertama tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ini saya tulis secara singkat seperti ini. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi kenapa sih hukum harus melindungi gitu? Karena agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Kamu punya hak, temanmu punya hak. Hak itu dilindungi oleh hukum, biar tidak kalian sewenang-wenang melanggar hak orang lain. Maka harus ada perlindungan hukum. Kemudian penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi ketika hak temanmu dilanggar, maka bukan perlindungan lagi, maka akan ditegakkan hukumnya. Bagi yang melanggar hak temanmu itu berarti kamu juga bisa terkena hukum gitu ya. Akan ditegakkan hukumnya, karena kalau tidak ditegakkan akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Nah, ada 3 hal mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu menjadikan hukum menjadi hal yang utama gitu ya. Karena kita adalah negara hukum, negara Indonesia negara hukum. Segala sesuatu berdasarkan hukum, tidak asal main sendiri gitu ya. Yang kedua, tegaknya keadilan. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa hukum itu identik dengan timbangan keadilan gitu ya. Harus adil. Kenapa harus ada hukum? Biar terjadi keadilan antara si A dan si B, harus ada keseimbangan hak gitu ya, agar hak antara si A dan si B tidak dilanggar sembarangan oleh si C, misalnya seperti itu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Nah, ini tujuan akhirnya adalah kedamaian ya. Kalau sudah adil nanti akan damai. Kalau udah damai nanti akan sejahtera. Sebenarnya arahnya ke situ, karena tujuan nasional Indonesia
menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera gitu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Paling tidak ada 5 poin. Nah, kenapa atau apa sih yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama adalah penegak hukum. Bagaimana penegak hukum ini tegas atau tidak, misalnya gitu, tebang pilih atau tidak gitu. Ini faktor penegak hukum. Penegak hukum harus secara netral, harus secara undang-undang menjalankan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, sarana fasilitas. Sarananya ini mendukung apa enggak untuk proses penegakan hukum gitu. Misalnya polisi kalau nggak punya mobil polisi ya nanti akan susah gitu, misalnya untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian masyarakat, apakah masyarakat mendukung terhadap proses penegakan hukum misalnya. Kalau masyarakatnya melindungi para pelanggar hukum ya nanti susah para penegak hukum, dan proses pelindungan hukumnya juga kurang berjalan baik. Dan kebudayaan, nah ini kebudayaan, misalnya apakah di Irian Jaya sana gitu ya, mereka ketika melanggar hukum itu apakah langsung diproses hukum atau tidak, karena kadang kebudayaan itu lebih tinggi nilainya itu di bagian tertentu di negeri kita. Misalnya ada yang namanya hukum adat. Nah, kadang hukum adat mengalahkan hukum nasional, kadang ada yang seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hukumnya sendiri. Hukumnya itu sudah jelas atau belum? Karena kadang hukum juga ada yang multitafsir gitu kata-katanya, ada yang ditarik ke sana kemari gitu ya. Ini. Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Tolong nanti di bawah postingan ini kalian sebagai bukti kehadiran, yang pertama tulis nama kalian, nomor absen kalian, dan pertanyaan saya adalah di antara kelima faktor ini, faktor manakah yang paling mempengaruhi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum? Faktor mana yang paling mempengaruhi ya menurut kalian, beserta alasannya gitu. Misalnya hukumnya nih, alasannya ya kalau hukumnya nggak jelas nanti perlindungannya nggak jelas, misalnya begitu. Jelas ya anak-anak? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.